Jadi bukan hanya ayah saja. Eh, Ketika ayah sibuk bekerja dan mama juga tidak hadir ya, untuk membackup, saya katakan seperti itu, ya itu sebenarnya sama saja kita mendidik anak menjadi tidak baik begitu. Miss Tintin pernah nonton film Polistory nggak? Yang Polistory 4? Enggak. Yang film anak-anak, bukan? Bukan, Polistory. Polistory itu yang pemainnya Jackie Chan. Ini sih nonton sih, tapi lupa. Kalau Jackie Chan saya nonton semua. Iya, Gimana, emang ada hubungannya, Pak? Ada. Jadi ada satu episode Polistory 4 itu menceritakan tentang seorang kepala polisi yang anaknya menjadi kepala gangster. Dan bapaknya yang membunuh anaknya sendiri. Wah. Ya. Itu film itu sangat ada value-nya lah gitu. Mengingatkan tentang bagaimana fatherless itu benar-benar berbahaya bagi anak. Karena anaknya mencari perhatian. Nah, ketika di rumah mamanya tidak membackup, justru sebaliknya. Memberikan uang, pergilah kamu bersenang-senang, ini ada uang nikmati saja, seperti itu. Nah, akhirnya anaknya jadi tidak menemukan bagaimana ketegasan dari seorang ayah bagi hidup dia. Akhirnya dia jadi gangster, kepala gangster malah, seperti itu. Jadi kalau boleh ini Pak, mungkin Ibu Desin mau memberikan dulu pendapat kira-kira fatherless itu apa, nanti sambung lagi ke ayah. Kalau saya sih melihat fatherless beberapa faktor ya. Salah satunya pasti kalau meninggal udah pasti fatherless. Itu salah satu faktor seorang menjadi fatherless. Yang kedua mungkin perceraian, perpisahan orang tua itu juga bisa menyebabkan fatherless. Lalu ya tadi yang Pak Yohan bilang, ketidakhadiran secara fisik, fungsi sebagai seorang ayah tidak berfungsi. Lalu fatherless juga bisa bicara ketidakhadiran emosional ya, yang tadi ya. Dia ada dalam kehidupan kita, setiap hari dia hadir di rumah, dia ada di wujudnya, ada di rumah, tapi tidak engage dengan emosional seorang anak. Lalu buat saya fatherless juga pilihan hidup kadang. Jadi kayak mungkin saya menemukan kasus-kasus di mana anak-anak yang mungkin hamil di luar pernikahan dan memang ayahnya memilih untuk tidak terlibat dari awal dalam kehidupan anak itu. Ya mungkin itu sih. Oke. Berarti kalau misalkan kalau definisi fatherless itu sebanyak itu, berarti banyak sekali anak-anak, kita jangan bicara dunia gitu ya. Anak-anak di Indonesia aja dulu gitu ya, yang fatherless ya. Betul. Setuju. Oke, sekarang pertanyaan saya satu lagi nih. Kan kalau tadi kan dalam hal ayah tidak hadir atau ayah tidak mendidik atau ayah seperti apa gitu. Bagaimana dengan anak yang ayahnya terlalu menyayangi anak tersebut gitu ya, dengan apapun yang anak itu inginkan dan dikasih, apakah sosok ayah juga akan hilang dalam dalam figur ayah itu hilang, yang benar gitu ya, figur ayah yang benar di mata anak itu juga akan nggak ada. Kan cukup banyak ya. Gimana? Ya kalau terlalu mengasihi maksudnya ya, terlalu memanjakan. Betul. Mungkin saya rasa bukan kehilangan figur ayahnya, tapi kehilangan part-part tertentu yang seharusnya menjadi sisi dari si fungsi ayahnya itu. Ya mungkin akan cacat sebagian, tapi untuk bilang fatherless sih enggak kayaknya. Oke. Jadi kalau kita tarik ke paling ujung, ayahnya tidak ada, tidak hadir, misalkan gitu ya, dan itu betul-betul fatherless. Tapi kalau misalkan tarik ke ujung yang berlawanan begitu ya, ayahnya ada tapi terlalu memanjakan, mungkin tidak fully fatherless gitu ya. Tapi ada sebagian yang memang sosok ayah atau yang seharusnya menjadi karakter ayah yang ideal bagi anak itu akan hilang gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, adakah di sini yang mau berbicara ya, atau yang mau ikutan gitu ya, ngobrol, kira-kira apa sih yang dirasakan gitu kan, atau kira-kira penyebab fathersnya itu apa ya Pak ya, karena kan tadi ya Ibu Desin juga menyampaikan kan banyak sekali, dan sekarang apa yang dirasakan gitu kan,
Karena kan banyak juga orang-orang, khususnya anak-anak di Indonesia, yang kehilangan sosok ayah. Kehilangan sosok ayah. Figur ayah. Dalam hal seperti apa? Ya boleh ya share, boleh chat juga boleh, atau mau join juga boleh ya. Nah, kira-kira Pak, untuk anak-anak yang kehilangan sosok ayah ini, Bapak dan Ibu Desin ini ya, saya bertanyanya bersamaan gitu ya, nanti silakan boleh bertanya. Pada usia berapakah sih sosok ayah itu dalam pemahaman ini? Karena kan pasti dibutuhkannya sih seumur hidup si anak ya. Pada usia berapakah sosok ayah ini benar-benar gitu kan berpengaruh besar dalam kehidupan anak? Iya. Silakan. Siapa dulu nih? Ya dulu boleh. Udah iya soalnya. Bapak sudah iya. Jadi silakan Bapak dulu. Gitu ya. Ya. Saya menambahkan dulu boleh ya, Miss ya? Menambahkan yang tadi tentang ayah yang terlalu memanjakan anak. Itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Desin, itu tidak masuk, bukan, ya bisa saya katakan tidak termasuk dalam fatherless. Tapi ada poin yang hilang, yaitu anak-anak yang dihasilkan itu menjadi anak-anak gampang, anak-anak manja, dan akhirnya mereka tidak punya kemampuan untuk survive dalam hidup mereka di masa depannya mereka. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan Miss Tintin tadi, sejak usia berapa kehadiran ayah itu sudah harus ada? Karena saya punya anak, kita sudah punya anak ya, Miss ya. Iya. Desin belum dalam menyusul. rencana Tuhan. Dalam doa, dalam proses Iya. doa. Aman, saya punya anak-anak di sekolah. Oh iya, kita punya banyak anak ya. Oke. Gimana? Tapi dalam konteks ini adalah anak kandung ya. Hmm. Kalau dari yang pengalaman yang saya pernah lalui, ayah itu sudah harus ada pada saat anak itu di dalam kandungan. Oke. Ada baiknya suara pertama yang didengar oleh anak di dalam kandungan itu suara ayah. Supaya dia tahu bahwa dia ada ayahnya, begitu. Karena kalau ibu sih sudah attach ya Pak ya, Ya, sudah pasti. nyambungin fine pasti. Oke. Gitu. Oke. Ada pertimbangan apa lagi Pak? Kenapa si ayah ini harus misalkan yang pertama didengar suaranya? Ya, karena supaya ada engage dari sejak dalam kandungan. Sedikit sharing tentang anak saya yang pertama. Jadi anak saya yang pertama, Samuel, itu dari sejak dalam kandungan itu setiap hari, hampir setiap hari saya bicara dalam perut mama, di perut mamanya. Ya. Nah, sampai ketika dia lahir, yang paling dekat secara emosional itu bukan Samuel dengan mamanya, tapi dengan saya. Oh gitu Pak. Dan orang yang pertama dipanggil itu bukan mama, tapi papa. Oh, oke. Gitu. Gitu. Jadi itu yang menurut saya ya, kehadiran seorang ayah itu sudah perlu ada sejak anak di dalam kandungan, supaya getaran emosinya itu dapat begitu. Nah kalau misalkan itu yang awal pada saat masa kandungan atau pada saat ketika dilahirkan, bukan suara ayah yang muncul pertama kali, apakah memberikan efek yang cukup besar gitu dalam masa pertumbuhannya Pak, antara kedekatan dengan ayah dan anak ini? Dari pengalaman saya pasti ada, pasti ada seperti itu. Jadi anak itu akan lebih menghargai figur ayah di dalam hidupnya dia. Jadi ayah itu hadir bukan dalam sosok yang keras seperti yang tadi teman kita yang dari Siantar ya. Nah, tapi memang dia bisa merasakan bahwa ada satu figur pelindung buat dia, gitu. Miss, mohon maaf, sepertinya feedback ya. Oh feedback ya? Iya betul. Suara saya kedengaran gitu di sini. Oh, saya pakai headphone sih tidak ada suara. Oh. Gimana ya? Atau terlalu besar gitu enggak? Volumenya. Kalau saya sih suara Bapak aman. Bagaimana yang lain, coba yang ada di room ini? Apakah mendengar feedback dari Pak? Saya juga aman. Aman ya? Gitu. Atau saya kali ya? Nah mungkin antara earphone dengan headsetnya ya? Handphone-nya terlalu dekat. Oke. Nah, bagaimana ini? Nah, Masih. gimana? Aman sih kalau saya ya. Oke, yang nggak lain apa-apa. yang ada di room ini saya pengen tahu ya, bagaimana sosok ayah ya yang dirasakan ya, silakan ya yang masih ada di sini boleh. Miss Desin gimana? Apakah merasa cukup attach gitu walaupun misalkan kita sama-sama fatherless ya? Apakah ayah
menurut cerita ibunya Ibu Desin gitu ya, ketika Ibu Desin dilahirkan apakah ayah hadir gitu? Pertama saya lahir, papa saya tidak menggendong saya. Takut kali kan bapak banyak yang begitu, takut nggak Ya, takut bayi kan masih fragile. cerita kalau Ya. dari cerita kakak saya sih sebenarnya karena saya lahir sebagai anak perempuan. Wow, oke. Terus saya Karena merinding. harapan bapak saya, karena mungkin saya anak keempat ya pada waktu itu. Anak keempat dan ternyata saya perempuan lagi gitu. Jadi memang seperti boleh dikatakan ada penolakan dari saya lahir. Hmm. Ya, karena mungkin besar di culture patriarki, pasti sangat mengharapkan untuk ada penerus marga. Ya. Jadi Tapi sampai sekarang terasa itu nggak bondingnya dengan ayah agak jauh gitu. Iya, sampai saya remaja, saya benar-benar dekat sama papa itu baru sekitar 2016-17, setelah saya lahir baru di 2014. Menarik nih, ada kata lahir baru nih ya. Oke, karena hal yang menjadikan benteng ya antara kita dengan orang tua yang saya rasakan juga adalah karena kita tidak mengerti ya bagaimana kita harus bersikap. Yang namanya juga anak ya, walaupun sekarang kita udah tua, bukan kita, ya sih kita ya gitu ya. Walaupun kita sudah tua, tapi dulu pada masa kita remaja kita nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika kita kehilangan figur ayah tersebut. Betul nggak? Yang masih ada di room ini ya. Apakah sekarang merasakan seperti itu? Nggak tahu nih harus gimana. Pokoknya saya sama papa tuh kok nggak bisa deket gitu. Ya nggak bisa ekspresif mungkin seekspresif ke mama gitu. Ada apa yang salah? Apakah memang karena kita tidak tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan papa supaya kita bisa deket? Nah, kita waktu dulu, karena memang tidak punya momen untuk bisa bertemu kan. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana harus ngobrol. Ini sedikit cerita tentang saya gitu ya. Saya baru ketemu dengan papa saya setelah usia 17 tahun. Agak aneh sih gitu kan, karena saya tidak pernah merasakan papa saya itu hadir dalam kehidupan saya. Jadi ketika bilang ini papi, papi saya ya gitu, saya nggak tahu ini papi gitu kan. Terus udah gitu kan, papi mau dalam tanda petik membayar yang hilang gitu ya, momen-momen yang hilang dengan kemudian bertemu setiap bulan dengan saya. Tapi karena memang saya tidak pernah merasa memiliki, jadi pada waktu itu saya merasa dengan sesuatu yang aneh gitu ya, apa sih gitu. Saya nggak tahu bagaimana harus berrekonsiliasi gitu ya, menembus hal-hal yang hilang. Nah, apakah teman-teman yang ada di sini merasakan seperti itu sekarang? Ya, kalau Miss Desin kan seperti itu. Pak Yohan mungkin mau sharing gitu ya. Ketika Bapak juga merasakan kehadiran ayah yang tidak komplit gitu ya dalam kehidupan kita. Jadi bukan physically ada, tapi juga secara sosoknya juga hadir. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak pada masa remaja nih? Karena itu kan masa-masa labil gitu ya, masa-masa membutuhkan sosok ayah. Gimana? Saya pertama kali ketemu dengan ayah saya secara fisik. Ya. Itu saat saya usia antara kelas 3 dengan kelas 4 SD. Jadi waktu itu beliau datang ke Pontianak dengan berkata, Yohan, ini papa lo. Saya sempat ini memori saya ya. Ya. Saya sempat berpikir gini, papa ya. Oh ya udah, kamu papa saya, sudah kamu papa saya. Gitu aja udah. Tidak lebih dari itu. Jadi tidak ada attach-nya di situ. Iya Pak ya. Jadi hampir sama dengan saya ya. Ketika ini papa, oke, gitu ya. Ini papa. Oke, jadi kita hanya mengenal status gitu ya, bahwa ada seorang laki-laki yang bilang itu papa kita gitu ya Pak. Iya, betul. Attachment gitu ya. Oke. Apakah ada juga yang merasakan seperti itu di sini gitu ya? Silakannya boleh share ya, kita boleh terbuka. Kalau misalkan takut misalkan ketahuan gitu papa saya gitu ya. Kan nggak kelihatan juga ya, kecuali mau open share.
Karena kita sama-sama ingin menggali apa yang kita rasakan supaya nanti kita punya perasaan yang lebih baik. Iya. Nah setelah oh ini papa gitu kan, kita kan nggak ada attachment tuh. Seharusnya apa sih yang harus kita lakukan gitu? Saya pada waktu itu nggak tahu mau ngapain. Ya udah katanya papa ya sudah. Jadi ya udah nama kamu papa gitu. Oke. Nama kamu paman. Nama kamu om. Jadi selevel gitu. Ya sudah, hidup saya, hidup kamu begitu. Pada masa itu. Jadi yang tadi saya katakan memang nggak ada attach-nya gitu ya. Dan kita pun juga nggak tahu ya kita harus ngapain gitu dengan papa gitu yang ada dan hadir di depan kita. Betul. Nah, gimana kalau misalkan ya bapaknya ada nih Pak sebetulnya sosoknya kan kalau kita sih nggak ketemu gitu ya Pak ya. Baru ketemu gitu kan kayak Bu Desin itu kan tadi sosoknya ada gitu tapi tidak pernah ada di dalam hati kita. Harus gimana nih anak gitu kan? Karena kan pasti ketemu di rumah ketemu. Ya seharusnya relasi yang baik antara anak dan ayah. Wah ini gimana saya menjawabnya ya? Agak susah nih ya. Iya. Karena kan, tapi kan itu mungkin yang banyak terjadi sekarang ya Pak. Kalau kita kehilangan physically dan juga figurnya, mungkin itu dalam tanda petik ya clear gitu ya statusnya tidak ada dan betul-betul tidak ada. Tapi kalau orangnya ada, ayahnya ada bersama kita, tinggal bersama kita, tapi kita nggak deket gitu. Itu gimana? Figur mama harus ada. Oh, figur mama harus ada ya. Kalau tidak ada figur mama juga, akhirnya parentless, fatherless, motherless ya seperti itu. Maka harus ada orang ketiga. Siapa orang ketiga ini? Yaitulah pendeta atau tokoh agama atau mentornya yang bisa membimbing dia di belakang. Kalau nenek itu Pak biasa Bisa. kan gitu. Bisa. Nah, apakah Bapak ada memiliki sosok ya pasti kan ibu gitu ya atau Ibu Desin dekat dengan siapa nih gitu kan ketika hubungan dengan ayah ini nggak ada? Oke. Pasti ya saya hidup sehari-hari dengan mama tapi cuma 5 tahun ya. Berapa tahun? 5 tahun karena setelah itu mama saya meninggal kan. Oke. Itu pada usia berapa tuh? 5 tahun dan usia 5 tahun mama meninggal gitu. Ya. Aduh, jadi belum merasa beneran gitu ya. Kalau 5 tahun kan belum terlalu kuat gitu ya. Aduh, terus gimana? Terus ya mungkin dibilang dekat dengan siapa? Mungkin kakak pertama. Oke. Kakak pertama, kakak kedua, dan ya teman-teman sebaya di usia itu mungkin. Tapi apakah itu menolong? Dulu mungkin tidak terlalu karena belum punya pemahaman juga apakah itu fatherless atau bukan, motherless atau bukan. Jadi mungkin menjalani kehidupan dengan kondisi sosial yang ada aja. Ya. Jadi kita tidak merasa ada sesuatu yang aneh atau salah gitu ya dengan diri kita pada waktu itu ya. Betul. Nah, tapi ya mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di room ini ya, yang lain ya. Jadi sebetulnya memang apalagi sosok ayahnya ada di rumah gitu kan, tapi tidak dekat dan juga nggak sosok figurnya nggak kuat dalam hidup kita gitu. Jadi merasa semuanya baik-baik aja. Sebetulnya impact-nya tuh apa sih? Dampaknya tuh kalau kita kehilangan fatherless itu apa? Silakan mau Pak Yohan dulu. Ya, gimana Pak? Impact-nya? Ya, kalau ayah yang hadir ada di room, jadi bersama kita, tapi tidak ada secara dalam hati, dengan yang sama sekali tidak ada. Iya. Bagaimana impact-nya terhadap anak-anak? Kita lihat saja dari sikap hidup anak-anak remaja. Mereka akan terjerumus di dalam namanya kenakalan remaja, ingin mencari perhatian. Seperti itu, Miss. Nah, jadi dia akan mencari figur ayah itu seperti apa. Makanya kalau kita bertemu dengan anak-anak yang kelihatannya nakal, itu perlu diteliti dulu. Kenapa dia seperti itu? Bagaimana latar belakang keluarganya? Jadi
di dalam apa namanya? Di dalam kehidupan kita ada namanya genogram yang disebut dengan pohon keluarga. Oke. Nah, bagaimana pohon keluarga ini teraplikasi dalam hidup anak remaja ini? Fungsi orang tuanya seperti apa? Nah, kalau misalnya ayahnya ada, tapi tidak memberikan fungsi, dia akan menjadi anak-anak yang mencari perhatian. Yang saya tadi ada cerita dengan Miss Tintin tentang Polistory 4 itu. Ya. Nah, itu anaknya mencari perhatian bapaknya sebagai kepala polisi. Seperti itu. Tapi akhirnya ya tewas di tangan bapaknya sendiri. Aduh, Iya. Iya. Itu film wajib buat kita yang fatherless Iya. ini. Iya. Biar kita bisa mengerti. Tapi berarti itu dari point of view si ayah ya, Pak ya. Iya. Oke, karena kita sebagai anak kan kita tidak mengerti ya apa yang dirasakan. Karena fungsi ayah di dalam keluarga bagi anak khususnya itu adalah simbol ketegasan. Kalau fungsi ibu adalah simbol kelembutan. Jadi tegas dan lembut itu harus seimbang. Kalau misalnya figur ayah terlalu tegas, figur ibu tidak ada kelembutannya, anak ini akan lahir menjadi anak pemberontak. Kalau misalnya ketegasannya kurang, kelembutannya tinggi, akan lahir menjadi anak gampangan, mudah terpengaruh dan sebagainya. Nah, kalau dua-duanya tidak berfungsi, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kedua-duanya berfungsi dengan baik, antara ketegasan dan kelembutan itu ada, ini akan menjadikan keturunan yang ilahi, yang berdampak positif. Apakah sosok ayah yang mungkin ya, kita bicaranya ayah yang memang tidak ada dulu gitu ya, tidak ada dalam arti juga secara figurnya tidak ada, secara fisiknya tidak ada. Ketika sosok ayah itu tidak ada, tapi ibu itu mengcover, katanya kan ibu juga menjadi ayah gitu kan, itu mungkin gak sih Pak? Dimungkinkan, tapi tidak sempurna. Karena fungsi yang sudah Tuhan berikan, ibu itu kan sebagai istri itu kan sebagai penolong. Ya, bagi suami. Karena fungsi ayah di dalam keluarga itu kan sebagai imam. Itu akan menjadi cacat begitu kalau menurut saya. Walaupun segimana terampilnya seorang ibu bisa bertindak dalam dua sisi iya, gitu ya. Betul. Dan yang repot nanti ibunya. Seperti yang saya alami gitu. Kalau saya sih tidak mengalami dua-duanya ya. Saya besar sendiri begitu. Ibunya bapak gitu ya. Iya. Mungkin yang dipahami oleh seorang ibu, seorang istri yang tidak punya suami, dia akan berusaha bertindak menjadi suami juga, menjadi ayah juga untuk anaknya. Itu dari sisi finansial aja mungkin ya. Iya. Dari sisi yang tadi ketegasan itu tidak akan mungkin bisa di-cover gitu ya. Betul. Oke. Makanya tadi saya katakan anak seperti ini perlu orang ketiga. Iya. Yaitu tokoh agamanya, dari latar belakang agama apapun dia, yang kita sebut dengan mentor. Walaupun memang fungsinya juga tidak bisa 100% ya, karena itu kan orang ketiga ya. Begitu. Ya. Nah, menarik nih. Ibu Desin sebagai guru ya, kan punya banyak anak itu. Dari apa yang terjadi sehari-hari pada anak didik Ibu Desin, gitu, apakah bisa dilihat kalau ada anak yang bandel gitu ya, itu karena kehilangan sosok ayah? Mana Bu? Oke. Ya. Sebelum ke situ mungkin tadi saya coba komen soal yang dampak dulu ya. Boleh. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke anak-anak dulu. Oke. Gurunya dulu nih. Oh ya, oke, dari sisi kita dulu ya. Ya, dari sisi saya sendiri kan sebenarnya boleh dikatakan itu holistik sih. Nggak bisa bilang hanya sisi ini, sisi itu. Tapi kan dampak fatherless itu holistik sebenarnya sama seorang anak. Karena secara emosional iya, secara sosial iya, secara akademis iya, secara perkembangan moral spiritual iya, dan dampak terhadap identitas gender pun ada gitu. Jadi holistik gitu. Jadi nggak bisa hanya bilang satu sisi tertentu gitu. Nah, kalau yang saya sendiri alami ya sebelum ke anak-anak dulu nih. Ya. Ya,
saya secara emosional juga boleh dikatakan, karena saya boleh dikatakan dua-duanya nggak ada kan. Oh, Papa saya juga waktu setelah mama saya meninggal kan langsung pergi gitu dari pulau, jadi tidak bersama-sama dengan kami, tidak merawat kami, dan kami akhirnya besar sama keluarga gitu. Dampak secara emosional tuh pasti ada, ya, merasa tidak dicintai karena pasti ada penolakan dari awal, merasa ditinggalkan gitu, dan krisis identitas jadinya. Terus ada juga seperti tadi yang Pak Yohan kasih contoh itu, sebenarnya akhirnya tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, itu juga berdampak, dan akhirnya itu bisa memicu temperamen yang tidak sehat gitu terhadap pribadi si anak. Terus kalau dilihat secara sisi sosial, interpersonalnya juga pasti sangat lemah. Dia membangun relasi dengan orang lain kadang-kadang jadi tidak sehat, jadi toksik, jadi ya banyak hal gitu, dan pasti juga bisa bicara soal resiko orang-orang tuh jadi punya pergaulan bebas. Nah itu juga tidak bisa dihindari gitu. Jadi terus mungkin kurangnya contoh figur, oh begini loh harusnya menjadi seorang ayah, tuh juga pastinya ada. Lalu bicara sisi akademis, kalau saya lihat sisi akademis, kehilangan motivasi belajar itu juga muncul. Karena gini, buat apa saya belajar? Orang saya ditolak, orang saya juga nggak ada yang apresiasi gitu. Kira-kira seperti itu mestinya kalau dari sisi akademis. Kemudian kehilangan fokus. Kadang-kadang prestasi bisa sangat anjlok, ya mungkin ya, banyak faktor, dan kembali lagi itu jadi holistik gitu dampak dari ketidakhadiran seorang ayah atau seorang ibu di dalam diri seorang anak. Dan ya secara spiritual tadi Pak Yohan bilang bahwa panduannya siapa? Karena imam kan. betul. Jadi akhirnya terkesannya, karena gini, kita nggak bisa lupa satu sisi bahwa orang tua itu menjadi representasinya Allah di dalam diri seorang anak. Nah jadi ketika ketidakhadiran seorang ayah itu akan memicu relasi pribadi dia dengan Tuhan juga jadi tidak sehat, tidak baik-baik saja. Karena sudah pasti mereka akan melihat kalau pasti jadi pertanyaan tersendiri juga buat anak-anak, buat remaja. Kemudian tadi saya juga sempat bilang ada dampak terhadap gender. Apalagi anak laki-laki ya, mungkin anak laki-laki seperti mungkin kehilangan panutan bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab dan penuh integritas. Terus akhirnya ya anak-anak itu jadi membuktikan diri dengan cara yang salah tadi, kayak Pak Yohan bilang di sekolah mungkin jadi lebih cari perhatian, buat masalah dan lain-lain. Kemudian apakah itu hanya buat anak laki-laki? Enggak, buat anak perempuan pun kayak saya jadi merasa kehilangan tempat aman buat hidup saya. Validasi secara emosionalnya juga kurang gitu, dan kadang-kadang akhirnya bisa jadi kita jatuh pada relasi yang tidak sehat dengan lawan jenis. Nah itu impact-nya besar banget. Saya rasa anak-anak zaman sekarang pun tidak jauh berbeda dengan zaman saya gitu, kalau memang mereka mengalami fatherless atau motherless kayak gitu. Jadi kompleks. Jadi nggak usah jauh-jauh ke muridnya, sebenarnya kan dari hidup saya secara pribadi pun saya bisa refleksikan bahwa ternyata efeknya itu banyak banget gitu buat anak-anak ini. Okay. Jadi itu impact-nya betul-betul sangat besar, holistik. Jadi namanya holistik berarti ke berbagai macam hal gitu ya. Tapi apakah memang anak-anak yang sekarang ini ya kita lihat begitu ya, kalau dibilang kan anak-anak sekarang itu kan berbeda gitu ya dengan anak-anak dulu ya Pak ya, udah masa kita gitu ya. Anak-anak sekarang tuh jauh lebih rapuh begitu.
Apakah karena memang hilangnya figur ayah ini, khususnya kita bicara ayah ya, nanti berikutnya kita akan bicara soal itu. Apakah memang karena peran ayah di dalam kehidupan anak-anak di masa sekarang ini tidak sebesar mungkin dulu gitu ya Pak? Bu Desin boleh menambahkan, silakan. Iya, terima kasih Miss Nintin. Iya benar. Jadi yang kita kenal dengan anak-anak yang rapuh pada masa sekarang kan kita sebut mereka generasi stroberi. Ya. Generasi yang lembek, generasi yang rapuh, seperti itu. Ya salah satu penyebabnya ya fatherless. Orang tua tidak hadir, khususnya papa, dalam membentuk karakter mereka. Akhirnya karakter mereka itu menjadi bias gitu loh. Jadi nggak tahu mereka mau berbuat apa. Nah kalau misalnya terlalu dimanjakan, seperti yang tadi di awal ya kita bahas itu ya, anak ini akan menjadi anak yang nggak bisa punya daya juang. Kalau misalnya terlalu keras misalnya, ya anaknya ini akan lahir menjadi anak-anak yang pemberontak. Yaitu kita sebut dengan generasi stroberi itu kan. Sebenarnya generasi stroberi ini kan kita yang menciptakan itu untuk mereka, bukan mereka mau. Kita Jadi yang kita menciptakan. orang tua gitu ya Pak ya? Betul. Makanya orang tua juga ketika melihat anak-anak yang sulit dalam daya juang dan sebagainya, harusnya mencoba merefleksi dulu. Kira-kira saya sebagai orang tua seperti apa mendidik mereka? Apakah fungsi saya sudah mereka rasakan? Apakah kehadiran saya sudah mencukupi kebutuhan emosional mereka seperti yang tadi Bu Desin bahas? Seperti itu. Nah, Bu Desin mau menambahkan? Silahkan, kalau misalkan mau menambahkan ya. Bentar. Bapak boleh silakan di ini Pak. Sebentar ada tamu, maaf ya. Oh iya, Bapak iya, silakan iya. Bapak boleh sampaikan sesuatu. Baik. Nah Bu Desin bagaimana kira-kira menurut Bu Desin? Dalam konsep anak-anak seperti itu. Pasti sudah nggak beda jauh sih, karena maksudnya semua anak-anak yang mengalami seperti itu pasti hasilnya yang nggak bisa dibilang anak tuh lahir atau besar karena sesuatu yang bukan impact dari dalam, pasti dari dalam gitu, karena mereka besar di keluarga yang mungkin memang, karena gini juga kali Pak Yohan, efeknya tuh karena gini, orang tua mereka atau generasi mereka, orang tua mereka adalah generasi yang mungkin pengalamannya sama seperti kita. Kemudian akhirnya karena takut mereka mengalami pengalaman yang sama seperti anak mereka sama mengalami pengalaman seperti mereka, jadinya switch cara mendidik. Jadi lebih lembut. Apa-apa suaranya lemah lembut. Padahal sebenarnya sometimes anak perlu dengar ketegasan seorang ayah. Tapi karena, ya boleh saya katakan itu mungkin ada trauma masa lalu juga dari orang tua yang akhirnya menghasilkan produk seperti itu gitu kepada anak-anak mereka selanjutnya, generasi mereka selanjutnya. Jadi memang complicated. Betul. Jadi sebetulnya tanpa disadari ya, karena saya juga yakin ya bahwa ayah pasti juga tidak ingin gitu ya kondisi seperti ini ya. Ayah mana gitu ya yang ingin anaknya menjadi generasi yang lembek, ya generasi yang seperti sekarang. Tapi bagaimana seorang ayah, kita kalau lihat dari sisi ayah nih Bapak dan Johan sebagai ayah, bagaimana ayah bisa mengerti gitu bahwa figurnya itu sangat penting sekali gitu kan untuk bisa membuat perkembangan anak ini menjadi anak yang kuat. Ya si ayahnya harus sadar dulu bahwa dia adalah seorang ayah, supaya fungsinya dia tahu gitu loh. Nah kalau misalnya dia hanya tahu sebagai ayah, aku punya istri dan istriku melahirkan anak-anak, kalau hanya sebatas itu ya dia tidak akan berfungsi. Tapi ayahnya itu harus tahu dulu bahwa aku hadir, ini harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Oke, saya masa lalu saya mungkin saya dididik dengan latar belakang yang begini. Nah, itu perlu perlu divalidasi dulu ke dalam diri ayahnya itu supaya apa? Pola didik di masa lalu jangan diberikan kepada anak-anak. Supaya anak yang merasakan kehadiran ayah itu mereka bisa merasakan, oh ternyata ayah itu seperti ini bagi saya. Agar apa? Supaya tidak lahir generasi yang lembek. Tadi di awal ada teman kita yang dari Siantar
dia ada memberikan satu pendapat yang bagus sekali menurut saya. Mendidik anak bukan dengan cara yang keras, tapi tegas. Tegas belum tentu keras. Seperti itu. Nah, kalau keras sudah pasti keras, tidak ada ketegasan di dalamnya. Tegas itu ada kelembutan di dalamnya, memberikan pengajaran, memberikan pendisiplinan, bukan hukuman. Seperti itu. Karena kalau seorang ayah yang hadir hanya tahu memberikan hukuman, anak ini nanti tidak akan menjadi generasi yang baik. Generasi yang lembek yang akan dihasilkan. Seperti saya lah. Saya katakan seperti saya. Saya dari kecil itu mendapatkan abuse dari rumah, dari keluarga. Dipandang rendah, dipandang begini, begitu. Ketika saya laporan kepada tanda kutip orang tua, dalam hal ini adalah ayah yang merupakan om saya sendiri, justru sebaliknya saya malah dibully balik, di abuse balik. Dan akhirnya pada saat saya remaja, saya tidak tahu mau menjadi remaja yang seperti apa. Tapi puji Tuhan pada waktu itu saya ketemu dengan teman-teman di gereja. Seperti itu. Jadi mereka yang membackup saya. Nah, tapi pada saat saya duduk di bangku SMA, saya sempat lost. Saya dibesarkan dengan saya di dalam lingkungan yang tanda kutip mungkin keras ya. Karena sistem pendidikannya militer. Saya ikut militer begitu. Dalam kepramukaan, paskibra, dan juga bergaul dengan teman-teman pecinta alam, resimen mahasiswa begitu. Dan akhirnya membentuk saya menjadi orang yang karakternya keras, yang mungkin sampai hari ini masih terbawa begitu. Nah, itu sangat berdampak sekali, Miss. Orang tua itu, khususnya ayah, harus tahu dulu fungsinya apa. Nah, bagaimana caranya supaya ayah ini bisa mengerti? Kunci pertama adalah ayah harus merendahkan hati. Merendahkan hatinya dulu, mau duduk bersama dengan anaknya. Karena generasi sekarang dengan generasi kita dulu, cara didiknya berbeda. Ya. Karena mereka ini yang kita didik sekarang ini kan Gen Z. Gen Z dengan generasi Alpha. Generasi kita mungkin generasi milenial atau baby boomer. Seperti itu, pola didiknya pasti berbeda. Begitu. Nah, sekarang generasi Gen Z ini, mereka melihat dari teladan kita. Apa yang kita buat ya, seperti yang tadi Bu Desin katakan, ya sudah, aku nggak punya figur ayah di rumah, aku selalu dikatakan bodoh, ya sudah, aku bodoh lah. Kalau aku dikatakan di rumah aku tidak pinter, aku tidak rajin belajar, ya ngapain aku belajar? Ya. Impact-nya ke sana. Itu, Miss, menurut saya. Bu Desin gimana nih? Berat pertanyaannya. Ya, karena kalau ditanya dari sisi anak perempuan ya pasti pengen punya ayah yang ideal gitu. Ya. Cuman balik lagi ya, bagaimana untuk menjadi seorang ayah yang ideal. Ideal ini bukan berarti sempurna kan, tapi paling tidak berfungsi sesuai fungsinya sebagai seorang ayah. Setuju pertama dengan Pak Yohan bahwa perlu ada kesadaran dari pribadi-pribadi ayah-ayah di luar sana untuk menyadari bahwa peran kita bukan hanya seorang ayah yang ordinary. Ketika kita menjadi seorang ayah itu bukan hanya sekedar panggilan dan pemberian dari culture sosial yang ada, tapi itu satu tanggung jawab yang melekat dengan fungsi yang sangat krusial gitu. Jadi menyadari bahwa fungsi sebagai seorang ayah itu sesuatu yang boleh saya katakan mandat dari Allah secara pribadi kepada semua pria-pria di luar sana yang menjadi seorang ayah maupun yang akan menjadi seorang ayah gitu. Jadi kunci ya mengenali itu adalah sebuah privilege, kehormatan dari Tuhan untuk menjadi seorang ayah gitu. Ya. Tapi kan Bu Desin, tapi kan ketika kalau misalkan ini berumah tangga ya, seorang laki-laki begitu menikah dengan seorang perempuan, kemudian punya anak, kemudian tiba-tiba menjadi ayah, tiba-tiba ya dalam tanda petik ya, tiba-tiba menjadi ayah. Bagaimana caranya ayah tersebut tahu gitu bahwa dia tuh harus berperan seperti apa? Gak ada sekolahnya gitu ya dalam tanda petik gitu ya. Gak ada, kecuali ya ayah tersebut mau membaca atau mau ikutan seminar, tapi kan gak banyak tuh ayah yang seperti itu ya. Karena sibuk dan sudah langsung menanggung tugas dan tanggung jawab harus menghidupi keluarga dan anak-anaknya gitu. Gimana nih? Nih, kalau saya sih bilang tidak ada yang tiba-tiba ya.
Nah, oke. Betul, betul, betul. Karena Ya, ketika memutuskan untuk menikah itu bagian dari konsekuensi pernikahan. ya. Memiliki anak tuh tidak ada yang tiba-tiba, Mm-mm. Ya, karena memang itu part dari pernikahan akan memiliki keturunan, betul nggak? mm, Ya, betul. bukan hanya untuk senang-senang kan sebenarnya. Jadi Ya, em, buat saya tidak ada yang kecepatan, tapi memang harusnya sebelum masuk pada pernikahan itu yang harus dipikirkan secara matang, karena ada konsekuensi yang mengikutinya itu. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar untuk bahagia dalam sebuah pernikahan, tapi menikah itu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, diberikan keturunan mm, ya, kan tidak bisa ditolak. ya. Betul tidak, Miss Tintin? Jadi buat saya sih sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Justru yang menjadi pertanyaan, kesiapan kita untuk sampai pada tahap yang disebut berumah tangga itu yang menjadi kunci utama untuk nanti ketika ada di dalam rumah tangga, punya anak cepat, punya anak lambat, itu tidak lagi menjadi problem. Ya, nggak? Ya buat saya begitu ya, tapi nggak tahu dari sisi orang yang sudah menikah ya. Saya kan jawab dari sisi saya yang belum menikah nih. Betul. Jadi sekarang tuh dalam masa persiapan gitu ya, ini ya, Miss Desini ya. Gimana Pak Yohan, waktu Bapak sebelum menikah, apakah Bapak punya persiapan atau memikirkan gitu ya, ketika nanti kalau saya punya anak, saya akan begini. Gimana? Em, saya sepakat dulu dengan apa yang Bu Desin katakan. Punya anak itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu sudah direncanakan. Hanya saja bagaimana nanti setelah anak ini lahir, kondisi anaknya ini seperti apa. Nah, contohnya saya punya 3 orang anak. Anak yang kedua ini anak spesial. Apakah itu sudah ada dalam rancangan pemikiran saya sebelumnya? Enggak. Yang saya tahu ketika dalam proses berpacaran dengan istri saya pada waktu itu, kami sudah merencanakan nanti anak kita berapa, apa yang mau kita kerjakan. Ya, kita semua serahkan kepada Tuhan. Kita punya rancangan, Tuhan yang menentukan. Kan begitu ya. Nah, ketika kami mendapatkan anak yang nomor 2, yang spesial. Nah, ini yang menjadi satu trigger bagi kami, tantangan, challenge bagi kami. Secara emosional, secara finansial, dan sebagainya. Ya, nah, jadi kalau ditanya, apakah sudah ada perencanaan? Pasti sudah. Nah, kalau nggak ada sih, kalau menurut saya nggak ada lah yang namanya ujuk-ujuk tiba-tiba punya anak, begitu ya. Nggak ada, gitu ya. Memangnya tiba-tiba, jadilah dari batu gitu keluar anak, nggak mungkin. Begitu kan. Tapi Pak kita mungkin tidak bisa menutup mata, ya. Ada kasus-kasus yang spesial juga gitu Pak. Tiba-tiba, dan ini kita berbicara di luar pemahaman kita sebagai seorang Kristen gitu ya. Ya. Tiba-tiba punya anak. Dan belum siap dan harus bertanggung jawab, Ya. harus menjadi ayah. Dia Ya. sendiri tidak bisa bertanggung jawab dengan hidupnya. Bagaimana dengan hidup anaknya? Ya, kalau misalnya case seperti itu, berarti edukasi tentang sex education-nya itu belum matang antara laki-laki dan perempuan itu. Mereka hanya mau menjalani cinta eros yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, cinta eros itu yang mereka utamakan, yang mereka dahulukan gitu. Mereka nggak memikirkan dampaknya seperti apa. Padahal mereka sudah tahu kalau misalnya saya berhubungan seks misalnya sebelum pernikahan, resikonya adalah ini, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah. Nah, tapi itu pun bisa jadi salah satu pelarian dari anak itu untuk mencari perhatian dari figur ayah yang tidak ada. Berarti nyambung nih ya Pak ya sebetulnya ya. Apa yang terjadi di atas dengan orang tua kita gitu kan, masuk ke dalam diri kita, pembentukannya tidak ada gitu ya, dasar imannya juga tidak kuat, akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang juga tidak baik gitu. Betul. Kalau misalkan dan kita pun tidak punya sosok ayah, nanti misalkan punya keturunan juga kita tidak bisa mendidik anak kita dengan memberikan figur yang baik untuk anak kita. Wah, ini generasi selanjutnya akan sangat menyeramkan ya Pak. Ya, memprihatinkan Chris. Begitu. Okay. Makanya perlu ada persiapan. Ya. Persiapan dan pengajaran-pengajaran yang harus ditaati oleh anak. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, generasi yang sekarang ini adalah Gen Z.
mereka itu ada banyak sisi-sisi pemberontakan dalam diri mereka kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Oke. Mm, Waktu mhm. Bapak, waktu Bu Desin masih seumuran anak-anak remaja gitu ya, ada nggak pemberontakan gitu kan yang real gitu kan, yang masih diingat gitu kan karena ketiadaan ayah? Halo Deborah, halo kakak Deborah, tadi udah muncul. Kalau mau boleh ya ngobrol ya, silakan. Apa yang dirasakan gitu ya sebagai pribadi, bagaimana peran ayah, kita akan ngobrol sama-sama ya sambil sharing begitu ya, siapa tahu kami di sini juga bisa dapatkan pengalaman atau insight gitu ya dari yang ada di sini. Gimana tuh Bu Desin, Pak Yohan, apakah pernah melakukan dalam pemahaman kita waktu anak-anak dulu memberontak gitu karena ketidakadaan sosok ayah? Bu Desin dulu mungkin ya. Setelah saya tidak di bawah asuhan ayah, sebenarnya saya berpindah asuhan. Siapa tuh? Saya berpindah asuhan ke om dan tante saya jadinya. Jadi saya diadopsi ke keluarga itu. Tidak resmi adopsi, tapi maksudnya karena memang papa saya tidak menjaga kami, mama tidak ada, jadi akhirnya om dan tante itu mengambil kami lah, karena kami terpisah kan, kami berlima dan terpisah di keluarga yang berbeda-beda. Sebenarnya yang menarik adalah karena kembali lagi mungkin karena saya juga tidak mendapatkan tempat yang boleh dikatakan kalau kita semua mengharapkan tempat tinggal yang ideal juga kan. Tapi waktu bersama dengan om secara keluarga sebenarnya lengkap, tapi peran dan fungsi masing-masing tuh tidak utuh karena om dan tante juga akhirnya kan mendidik Desin dengan keras. Dibilang apakah ada efek samping? Justru saya mungkin efek sampingnya lebih banyak ke sosok laki-laki karena kan mungkin saya banyak berbenturan dengan laki-laki. Seperti papa meninggalkan saya, om juga kasar dan mukul. Jadi mungkin saya jadi cenderung bukan memberontak tapi malah memandang rendah mestinya. Memandang rendah dan merasa tidak membutuhkan sosok seorang laki-laki di dalam hidup, justru malah di usia-usia remaja ya. Jadi akhirnya fokus saya pada waktu itu jadinya hanya saya belajar untuk dapat beasiswa sehingga saya bisa terus sekolah. Ya, jadinya seperti itu aja. Tapi kalau untuk memberontak, saya bersyukur Tuhan justru sangat menjaga saya untuk tidak memberontak sih. Ya, di dalam sisi-sisi tertentu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman di luar sana mengalami pemberontakan yang cukup ekstrim, saya nggak tahu. Tapi ya justru saya mungkin efek sampingnya hanya adalah jadi tidak terlalu respect sama sosok laki-laki. Wow, ada yang baru join nih, Ken, yang minggu lalu join ya. Nah itu kalau boleh saya juga menyambung dari yang Ibu Desin ya, saya juga merasakan hal yang sama loh. Jadi kan kita sama-sama ya tidak punya sosok ayah gitu. Saya juga jadi maaf gitu ya waktu dulu gitu ya memandang laki-laki itu lemah gitu kan. Jadi kita tuh harus kuat gitu. Jadi ngapain sih gitu, nggak butuh laki-laki gitu. Itu sampai usia tertentu gitu ya. Itu saya juga sempat. Jadi ya bukan gimana ya, karena kita merasa bahwa ngapain sih, kita juga toh tidak pernah punya sosok laki-laki dalam hidup kita gitu. Jadi ya udah, kita bisa sendiri gitu ya. Ini Ken barangkali mau sharing lagi nih ya. Kayak kemarin ini sosok Ken gimana nih, punya ayah yang hadir dalam hidup sebagai ayah yang figurnya ideal gitu ya, atau bahkan mungkin fatherless? Silakan boleh sharing ya. Kita lagi membahas soal itu. Dan kalau dari Ibu Desin tadi juga ternyata memang fatherless ya, ayahnya ada tapi pada usia 5 tahun ya gitu ya, dan ibunya juga meninggal, jadi sampai usia 5 tahun gitu ya. Pak Yohan juga ternyata sama gitu ya, walaupun ayah ada gitu, tapi akhirnya juga
berganti gitu kan menjadi om gitu ya sosoknya. Kalau saya sih tidak ada gitu ya, ayahnya tidak ada. Dan tidak ada juga om, kan ada sih adiknya mama gitu ya laki-laki, tapi tidak hadir dalam kehidupan, cuma menolong mama saja gitu ya dalam beberapa hal yang mungkin keputusan-keputusan besar dalam hidup. Silakan ya yang mau sharing di sini, apakah punya pengalaman atau apa yang dirasakan sekarang dengan sosok ayah? Ya, apakah ada? Ya, BPK 4 selamat bergabung ya. Apakah punya sosok ayah yang ideal di dalam kehidupan teman-teman yang ada di sini? Atau mungkin sosok ayahnya ada tapi tidak dirasakan? Ya, bagaimana gitu ya peran ayah dalam kehidupan teman-teman yang ada di sini. Nah, tadi kan bicara soal berontak gitu ya, Pak Yohan, Bu Desin. Kalau kita lihat kan ya, kalau kita di sekolah gitu ya, kita punya beberapa kasus-kasus nih khususnya untuk anak-anak yang cukup kuat gitu ya jiwa pemberontaknya gitu. Sebetulnya apakah si anak tersebut menyadari gitu bahwa dia itu agak berbeda gitu dibanding anak-anak yang lain? Kita lihat dari sisi anak gitu ya, dari sisi anak yang memang kehilangan sosok ayah gitu. Kadang kan kita sebagai anak kita bergaul dengan teman-teman seusia kita gitu kan, kita lihat teman yang kita ini dia mah punya ayah gitu ya, oh kita nggak punya gitu kan. Terus akhirnya kita mencari sesuatu seperti Pak Yohan tadi sampaikan gitu ya, mencari perhatian yang lain gitu kan dengan cara melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik. Nah, apakah si anak tersebut yang kehilangan sosok ayah itu menyadari itu bahwa ada yang kosong di dalam hidupnya? Gimana? Silakan, Pak Yohan. Ibu Desin dulu deh, saya tadi Ibu Desin. Oke. Bu Desin gimana Bu Desin? Pengalaman Ibu gitu ya melihat anak-anak nih yang cukup kuat nih jiwa memberontaknya gitu. Menurut Ibu apakah si anak ini menyadari bahwa sebetulnya ada yang kosong di dalam hidup anak ini gitu ya? Menyadari kayaknya belum. Enggak ya? Ya, tapi kita sebagai orang dewasa pasti bisa mendiagnosa Iya. pemicu. Kira-kira kenapa ya dia bisa melakukan itu? Makanya kan harusnya kalau idealnya kita di lembaga pendidikan perlu tahu profil dan background murid. Itu penting karena akhirnya ketika mereka punya tindakan-tindakan yang out of the box, kita tidak langsung labeling. Itu menolong kita untuk tidak labeling mereka juga, tetapi harus tahu dulu nih kondisinya kira-kira apa yang dia alami, apa yang sedang terjadi, sehingga itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang atau guru-guru yang lebih efektif dan efisien mendampingi mereka gitu, dibanding kita buta sama sekali tentang background mereka, terus kita karena kita sudah buta, kita tidak tahu, terus kita bukan orang yang mungkin juga punya pengalaman pribadi fatherless atau motherless, kemudian ya pasti jatuhnya judging, kita akan jadi judge sama mereka. Anak ini benar-benar nakal ya, anak ini benar-benar gini ya, padahal belum tentu apa yang kita lihat itu sesungguhnya dari diri dia gitu ya. Pasti ada momen-momen pemberontakan, ada momen-momen cari perhatian, tapi kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang mereka ya pasti jatuhnya kita menghakimi mereka lah kayak gitu mungkin ya. Nah, Pak Yohan gimana? Apakah sudah menyambung atau mau pertanyaan lain Pak? Nanti saya tanya lagi. Saya kan juaranya bertanya, semua saya tanyakan. Gimana? Ya, kalau misalnya ditanya, ketika ada anak yang tanda kutip seperti yang tadi Bu Desin katakan, kita melabel mereka nakal, kita melabel mereka anak yang tidak bisa diatur, kita melabel mereka sebagai anak yang ya bandel seperti itu. Kalau kita bicara apple to apple dengan mereka, apakah kamu mau jadi anak nakal? Pasti jawabannya mereka pasti tidak mau. Mereka pasti paham bahwa mereka nakal itu tidak baik. Seperti itu. Tapi kenapa mereka justru melakukan tindakan itu?
kenakalan itu, ya. Perlu kita pahami juga bahwa ada alam bawah sadar kita, ya, yang kita tidak pahami itu bisa muncul gitu loh, bisa tiba ketembak keluar seperti teorinya Sigmund Freud, id ego dan super egonya dia, seperti itu. Jadi ada satu situasi di dalam apa namanya taraf emosi anak itu yang dia keluarkan gitu, untuk apa? Mencari perhatian. Nah, jadi kalau ditanya apakah anak ini sadar bahwa dia melakukan kenakalan itu tidak baik, mereka tidak akan sadar. Karena mereka tidak tahu, karena mereka membutuhkan itu. Seperti rasa lapar, ya. Seperti rasa lapar secara fisik. Aku lapar loh, Pak. Aku lapar loh, Ma. Aku butuh makan. Kalau papa mama nggak kasih aku makan, aku akan rebut makanan itu supaya aku kenyang. Nah, demikian juga secara mental mereka, ya. Kita bicara mental mereka. Mereka butuh perhatian itu. Mereka butuh kehadiran ayah itu, gitu loh. Sebagai sosok yang mereka perlukan untuk menutup, bukan menutup, bahasa gimana ya? Untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seperti itu, Miss. Jadi apa yang anak tersebut lakukan, sebetulnya dia tidak memahami bahwa ada kekosongan di dalam dirinya dia, sehingga berdampak pada apa yang dia lakukan itu menjadi tidak baik.